Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan firman ini di dalam hati kita dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, setelah Musa menerima pengutusan dari Tuhan, Tuhan telah menyatakan dirinya, menyampaikan kehendaknya, dan memberikan karunia mukjizat untuk dinyatakan nantinya kepada Firaun. Tuhan meminta Musa untuk bersegera pergi ke Mesir agar melaksanakan kehendak Tuhan ini. Dan Musa berjumpa dengan mertuanya Yitro, segera menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Yitro mengizinkan dan memberikan berkat untuk hal itu. Dan kita bersyukur Musa tidak menunda-nunda panggilan pengutusan Tuhan. Musa bersegera mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Lagi pula Tuhan sudah memberikan pengertian kepada Musa hal-hal apa yang harus dilakukan nantinya di Mesir. Selain itu, Tuhan telah memberikan kepada Musa pengertian mengenai kondisi saat ini, bahwa orang-orang yang dulu mau membunuhnya telah mengalami kematian. Jadi, tidak lagi ada orang yang mengejarnya atau mengadukannya untuk diadili, lalu dipenjara, kemudian dihukum. Musa sudah tidak lagi masuk ke dalam daftar pencarian orang untuk dihukum. Tentu ini bukan berarti Musa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi Musa mendapatkan suatu privilege dari Tuhan dan tentunya juga dikondisikan oleh Tuhan situasi yang ada di Mesir. Dengan kata lain, Musa dapat kembali ke Mesir tanpa rasa takut dan cemas berkaitan dengan masa lalunya. Karena masa lalu sudah tidak lagi mempengaruhi dirinya, dan pengutusan ini bukan berkaitan dengan masa lalu saja, tapi lebih utama dan lebih penting berkaitan dengan masa depan dari umat Tuhan, bangsa Israel, berkaitan dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini hal yang penting perlu kita pelajari, kita renungkan. Ada banyak masa lalu kita yang kelam, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ada banyak kekurangan kelemahan kita di masa lalu yang menjadikan kita tidak layak. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan hari ini untuk kita menerima panggilan pengutusan Tuhan, jangan keraskan hati, bersegeralah melakukan tindakan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak lagi melihat apa yang terjadi di masa lalu, tetapi kita memandang apa yang Tuhan karuniakan di masa depan. Tugas kita adalah mengikuti kehendak Tuhan, dan tiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Dimulai dengan suatu penyataan bahwa kita bersedia untuk diutus Tuhan. Dan kemudian kita memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman tersebut kepada orang-orang sekitar kita. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita tidak meyakini hal itu, tetapi kita terus melangkah dan mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena yang perlu untuk dibuktikan adalah kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kita. Apapun tanggapan, respon dari orang-orang di masa lalu, itu tidak perlu mengganggu pikiran kita atau memecah belah konsentrasi kita untuk kita melihat ke depan yang Tuhan mau kita kerjakan. Musa melakukannya segera. Musa tidak menunda-nunda memberitahu apa rencana dia untuk kembali ke Mesir. Tentu dimulai dengan pendekatan yang sangat sosial sekali. Aku mau melihat saudaraku yang di Mesir. Ini hal yang sangat lumrah dan alamiah. Tetapi hal yang paling esensial adalah ingin menyatakan kehendak Tuhan kepada Firaun supaya bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lambat laun nantinya akan diberitahu, dijelaskan oleh Musa
Dan ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa situasi dan kondisi yang ada di depan kita, kita jangan mencari alasan lagi untuk tidak pergi menyatakan kehendak Tuhan. Ada banyak kesempatan yang diberikan Tuhan, tetapi kita di masa lalu menundanya. Kita di masa lalu mengabaikannya. Tetapi sekarang mari kita melakukannya. Mari kesempatan yang ada kita kerjakan menurut rancangan Tuhan. Kiranya renungan singkat ini yang kita pelajari dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 19 menolong kita sekalian menjadi orang-orang yang mau menerima panggilan dan pengutusan Tuhan dan menyatakan kesediaan hati, tidak memandang masa lalu, tetapi memandang masa depan yang penuh dengan keajaiban yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.